Besti, ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini sudah hampir setahun. Aduh, ya ampun. Rindu berbagi cerita sama teman-teman karena banyak banget sebenarnya. Ya memang sejak September, enggak sih. Pokoknya tahun 2024 tuh tahunnya Mama Yum ketemu sama orang-orang pilihan Tuhan yang dijadikan sebuah ujian buat Mama Yum, buat mau diajak Tuhan mau naik level lagi, mau diajak Tuhan buat kelola emosi lagi, mau diajak Tuhan buat tahu mana yang orang pilihan Tuhan untuk mendukung Mama Yum lebih maju, dan orang pilihan Tuhan yang membuat Mama Yum harus kayaknya yang ini gak usah dipikirin deh, kayaknya yang ini menghambat deh, kayak gitu. Ya jadi memang moodnya agak-agak ya sebenarnya kemarin itu. Pokoknya habis ini pengennya tetap cerita-cerita lagi sama teman-teman Aki, sama besti-besti Mama Yum. Ya ampun rindu. Dan sebenarnya ini bukan set baru, ini adalah salah satu bagian dari studio barunya Mama Yum. Soalnya studio yang kemarin, studio Mama Yum sharing kemarin itu Villa Alita Jogja. Kebetulan memang sebelum puasa apa ya? Sebelum puasa atau pas puasa itu kebetulan lagi kena musibah, jadi plafon atasnya tuh benar-benar brek gitu kan, jatuh, dan pas banget antara Sabtu atau Minggu, dan puji Tuhan tuh pas lagi nggak ada tamu, jadi kita kayak oh ini musibah tapi masih ada bersyukurnya tuh nggak ada tamu. Kalau misalnya pas ada tamu kan itu lebih parah lagi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya di akunnya Mama Yum, ada di akunnya Villa, lupa sih ya ada atau enggak gambarannya pas kondisinya. Dan sampai sekarang ini bulan September akhir itu masih belum, karena memang Mama Yum sama keluarga lagi ada mau renov rumah. Kami mau berpindah ke rumah sendiri gitu. Nah, ini studio Mama Yum bukan. Ini adalah salah satu bagian dari rumah yang masih kosong. Rumah Mama Yum ini adalah pertama kalinya Mama Yum di sini. Jadi masih kosong banget, belum ada barang-barang. Jadi karena masih kosong, jadi kayaknya aku pakai dulu deh gitu buat membuka Mama Yum sharing. Karena memang setelah ini kayaknya aku pengen ngajakin teman-teman yang bisa kita punya kita punya bahan yang bisa kita sharingkan, punya pengalaman baru, biar teman-teman juga pada tahu semuanya gitu kan. Ya udah, jadi kesini aja. Dan ini lokasinya tuh lebih jauh lagi dari Villa Alita. Jadi kalaupun nanti someday Villa Alita di renov, dibenerin, diperbaiki, itu memang mungkin Mama Yum akan lebih jarang ke sana karena emang jaraknya sangat jauh gitu. Makanya sebisa mungkin rumah dijadikan tempat yang nyaman supaya kalau besok konten, bikin video atau apa-apa tuh di rumah aja gitu. Healing di rumah gitu deh. Hari ini Mama Yum mau cerita tentang hal baru yang baru Mama Yum temuin tahun lalu, dan itu bikin wow ya. Bikin wow, kok ada sih orang kayak gini gitu. Jadi kita langsung aja ya teman-teman ya. Salah satu dari orang yang Mama Yum temuin, yang baru Mama Yum temuin kemarin, adalah orang yang kenal aja, bukan yang deket-deket banget, enggak. Kenal aja, berhubungan baik selama ini, dan baik-baik aja, komunikasi baik dan lain-lain semuanya baik, sampai akhirnya ada sebuah masalah gitu. Dan ini bukan nama aslinya. Mama Yum nggak akan ngeflorin aslinya gimana ya, enggak, karena ini kan Mama Yum sharing aja kalau memang ada orang seperti itu dan di kehidupanku ada gitu. Dan ya buat yang kemarin sudah tahu ya sudahlah, biarkan saja gitu. Mama Yum nggak gitu peduli karena sudah cukup menjaga jarak, itu udah membuat Mama Yum lebih agak tenang. Aku sudah ACC sama teman aku kepompongku SMP, Dita sama Bulbul, untuk aku pinjem namanya ya. Aku pinjam namanya karena sama-sama cewek lah gitu kan. Jadi ya paham. Jadi teman-teman bisa pahami nanti dari ceritaku ini apakah bisa masuk, oh ada, ataupun malah jangan-jangan kalian sendiri. Nah, aku nggak tahu. Jadi gini, aku kenalan ini Dita, oke?
Aku kenal sama orang ini namanya Dita, hubungannya baik ya setahun 2 tahun apa ya mungkin. Berhubungan baik, ngobrol biasa baik, semuanya baik. Ketemu iya, di by phone iya, by phone tuh artinya ya telepon, ya chat biasa, chat Japrian, chat di grup atau apapun itu bisa lah aman gitu. Sampai suatu saat ada masalah yang ngebikin sebenarnya dia yang salah, tapi dia menyalahkan itu dan dia macem-macem gitu loh, muter-muter gitu lah. Paham kan? Orang kalau ya, aku adalah orang yang mudah untuk dipahami sebenarnya. Mudah dikenali karakternya seperti apa karena mau aku ketemu aku di dunia online, di dunia offline itu adalah orangnya sama, karakternya akan seperti itu, sama. Aku tidak mau membuang energi untuk menjadi dua karakter yang berbeda, enggak. Udah tahu mau bilang aku suka marah-marah, emang iya. Mau online, mau offline emang iya tukang marah, gitu kan. Tapi lihat dulu dong konteksnya gimana. Dan aku nggak suka sama orang yang berbelit-belit, terus tipu sana tipu sini, dan aku lebih suka, aku tipenya yang bukan das-dus itu enggak sih sebenarnya. Jadi aku lebih suka konfirmasi. Aku lebih suka mengkonfirmasi. Jadi ketika ada yang ngomong gini, kamu tanya dari siapa? Dari si A. Aku akan datangin si A. Lagi ini datangin si B. Udah, itu aku bisa datangin semua orang-orang itu sendiri. Jadi kita akan tahu dong mana omongan yang benar dan yang enggak. Loh, ini omongannya sama ini beda. Oke, ini kok beda? Oh, lempar-lemparan mereka. Yuk, ketemu. Enggak, enggak ketemu. Dan akhirnya pernah suatu saat aku ajakin ketemu sama si Dita. Oh, udah yuk, kita ketemu aja yuk, Dit, gitu. Karena ribet gitu loh, maksudnya aku sudah mendatangi beberapa orang dan ribet jadinya. Bukan ribet, sebenarnya ribetnya enggak. Ribetnya tuh karena omongannya tuh beda semua. Gitu loh. Yang ini ngomong ini, yang ini ngomong nggak tahu, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong si A. Ini si A ngomongin si B. Ini gimana sih? Jadi kayak, wah udah nih pasti ada yang nggak bener di sini gitu kan. Sedangkan lucunya adalah, terus Dita tuh jadinya nyalain aku. Enggak dong, kamu tuh harusnya gini-gini. Ah, bentar deh, ini kenapa gini gitu loh, maksudnya secara logika berpikir yang gampang aja daripada ribet ketemu gitu, ketemu ngomong satu tes 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 tes, aku ngomong gini yang lain ngomong gini, udah selesai gitu kan, ngomong langsung lebih enak. Yang ini tuh enggak gitu. Terus habis itu ada someday akhirnya pas tak ajakin ketemu tadi, dia bilangnya aku lagi ini ada acara, aku lagi ada acara di Bali. Jebret dikirim dia lagi di pantai. Lagi liburan di Bali. Oh, ya udahlah, lagi liburan di Bali kan. Lagi di Bali yang ya nggak tahu yang kayak gimana gitulah. Fotonya pokoknya di pandanganku, oh iya dia lagi di Bali. Dah ya. Tahu ya, aku adalah dia tidak bisa ditemuin di Jogja, nggak bisa ketemu sama aku karena dia lagi berlibur di Bali. Ya, berlibur di Bali. Oke, oke ya, paham ya, berlibur di Bali. Dah, habis itu aku mengerjakan kegiatanku seperti biasa sehari-hari, dan tada ketemulah aku sama si Bulbul. Kita lagi ngobrol, terus aku bilang, oh iya si Dita soal, oh iya aku ini kemana sama chat sama Dita katanya lagi di Bali, dia lagi liburan. Hah? Liburan? Mm-mm, di Bali? Mm-mm. Terus aku ini loh fotonya. Teng. Bulbul mulai ketawa dong. Hahaha. Kan bingung kan? Apaan nih? Ada apa nih? Kenapa aku tunjukin Dita yang lagi liburan, dianya ketawa. Dia buka chatnya. Yung, itu kapan kirimnya? Iya, baru minggu lalu kirim. Kenapa? Ini aku dikirimin dia. Foto yang sama. Dia bilang lagi liburan di Bali tahun lalu. Hah? Terus kamu tahu nggak, Yung? Itu si Sisi mohon maaf pinjam nama juga ya sih ya. Belum ketemu, belum izin. Pas banget lagi cerita, kita pinjam ya. Bobo bilang, Yung, tahu nggak? Aku juga pernah ketemu sama Sisi. Juga sama bilangnya Dita di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda tahun lalu Dita bilang sama Sisi lagi liburan di Bali. Dikirimnya foto yang sama. Sama persis. Persis nih. Ini sama kan Yung fotonya? Iya, sama persis. Coba aku lagi mikir, bentar deh. Kalau dia liburan,
Kan foto itu bisa banyak ya, dari angle kanan, dari angle kiri, lagi liburan di atas gunung, di bawah laut, di dalam terowongan, di parkiran, itu kan bisa Besti. Kenapa dia harus mengirim satu foto itu ke beberapa orang, ngomongnya sama dan itu kirimnya dari tahun lalu sampai tahun ini di orang yang berbeda. Mohon maaf lahir batin nih, dikiranya bego gitu ya, dikiranya nggak akan ketahuan, dikiranya Sisi Sisi sampai Dila, Sisi, Bulbul sama Arum nggak akan ketemu, nggak akan tahu lah mereka. Luar biasa. Jadi nih, saat emosi Mama Yum sama Dita itu puncak sampai 100, pas tahu kenyataannya langsung jadi minus. Why? Langsung aku bilang, wah, ya aku hadapin orang sakit. Apa coba? Dia punya masalah. Jadi kayak, aduh, energiku, emosiku, amarahku harus dikasih ke orang sakit yang orangnya aja belum tentu tahu dia sakit gitu loh. Belum tentu tahu dia punya masalah sama sama dirinya yang nyebabin dia kayak gitu. Terus ditambah lagi, Mama Yum udah down nih, udah down emosinya, udah langsung adem, langsung kalem tuh langsung, aduh sia-sia gitu kan kayak, aduh pantesan kemarin omongannya begini begini begini. Ya, dia yang bermasalah gitu. Sampai sampai aku tuh ngeliat, aku salah apa sih? Aku sampai sebegininya kah? Sebegitunya kah aku salah di mata dia gitu? Sampai dia ngomongnya kayak gitu, sampai kesana kesini nih orang-orang kada kenapa juga omongannya beda-beda. Gongnya lagi ditambah si Bulbul. Terus tahu nggak sih Yum? Saat dimana aku dikirimin si Dita, bilang Dita lagi liburan di Bali itu, dikirimin foto itu, aku lagi pergi ke mall. Anggaplah ke Pakuan, Amplas lah, Amplas lah. Paling rumah Bulbul dekat sama Amplas. Ke Amplas. Terus ketemu sama adiknya Dita. Sat, cipika-cipiki dong, say hi, ngobrol, terus bilang, oh iya, si Bulbul dong ngomong. Oh iya, ini ya, kakakmu lagi liburan di Bali ya? Ini aku habis dikirimin fotonya lagi di pantai gitu. Ih, bagus banget pantainya, bla 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 bla. Liburan sama siapa? Berapa hari di sana, bla. Tahu nggak adiknya jawab apa? Hah? Enggak, Mbak Dita ada di rumah. Jadi, dia ngirim lagi liburan di pantai, liburan di Bali, si Bulbul, kirim ke Bulbul, Dita kirim ke Bulbul, ketemu sama adiknya Dita, jawabnya, Ditanya lagi di rumah kok. Lagi ngapain? Ya lagi di rumah aja, lagi santai-santai. Mama Yu langsung, wow, luar biasa, luar biasa. Jadi tuh kayak, kenapa sih? Apa gitu loh? Kenapa? Dia pengen apa? Dita pengen apa sih? Pengen nunjukin dia bisa berlibur juga. Dia punya masalah, dia dulu pengen ke Bali, pengen liburan tapi nggak ada waktunya, atau nggak ada dananya, atau nggak ada temennya, atau apa? Atau dia mau dianggap orang yang, wah, bisa liburan ke Bali, atau gimana? Terus kenapa dia harus cari masalah sama orang? Terus kenapa dia nggak bisa langsung to the point? Apakah dia gengsinya tinggi sampai salah nggak minta maaf tapi nyalain orang lain? Gak ngerti. Jadi gitu loh, masalah masalah yang kemarin Mama Ayu hadepin itu tuh kayak wah banget tuh karena yang dihadepin itu nggak seimbang. Tahu kan? Jadi sampai kemarin Mama Yum ikut acara dari Payung Bercerita, kebetulan narsumnya psikolog, itu pun juga aku bahas. Aku tanya, kayak gini-gini orangnya gimana sih Mbak? Kalau kayak gini mesti mungkin nggak gini-gini gini-gini. Wah itu biasanya memang orangnya manipulatif dengan kata-kata. Biasanya kata-kata. Karakter utama orang yang manipulatif itu adalah dengan kata-kata. Kata-katanya kalau nggak halus, indah, berupa kiasan, terus terkesan tinggi, muter-muter, nggak langsung to the point gitu. Nah itu karena dia sedang berusaha untuk memanipulasi lawan bicaranya untuk masuk ke dalam pikirannya. Dan bisa menganggap bahwa dirinya, misalnya si Dita ini, itu tuh orang yang wah hebat, wah pinter, wah berkarisma, wah 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 wah. Padahal dia itu mungkin nggak sadar dengan kondisi dirinya yang seperti itu.
nggak tahu. Pasti dia punya masalah besar dalam hidupnya. Kalau ini, jadi kemungkinan ada dua, dia sadar dan tidak sadar. Kalau misalnya dia sadar, berarti dia sedang menutupi. Kayak dalamnya dia tuh rapuh banget, lukanya banyak banget, cuman ditutupi dengan caranya dia jangan kelihatan yang elegan, kelihatan yang wah, kelihatan yang pintar, kelihatan yang gitulah, pokoknya dia maunya dipandang sama orang. Kalau dia nggak sadar, ya udah, jadi itu udah kayak merasuk ke dalam dirinya dan dia akan selalu merasa bahwa dia tuh benar karena ya itu pikirannya sendiri gitu. Nggak bisa ngomong sama kita tuh emang nggak nyambung. Visi misinya pikirannya tuh bisa nggak nyambung gitu dan makanya hati-hati sama orang yang mulutnya manis gitu, yang yang bijak gitu, hati-hati gitu. Karena banyak orang yang memang menutupi masalahnya, menutupi lukanya dengan cara seperti itu. So, ini adalah salah satu hal yang Mama Im harus ceritakan karena, eee, karena karena luar biasa sih, maksudnya luar biasa semenyebalkan itu kemarin si Dita ini tuh sangat 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 menyebalkan, sampai harus ribet gitu loh, Mama Im udah ribet ke sana ke sini, taunya apa? Ya itu, nggak sepadan. Aduh, ya semoga semakin bijak ya Mama Yum. Semakin lebih tahu lagi mana yang harus diberi energi dan mana yang tidak. Kalau udah, sakit nih udahlah biarin aja. Karena belum tentu dia mau juga dikasih masukan, "Kayaknya kamu perlu ke profesional deh, ke psikolog, ke psikiater, ke terapis-terapis misalnya hipnoterapi atau apa," belum tentu mau orang-orang kayak gitu. Jadi, ya sudahlah gitu. Dan bestie-bestie-nya Dita itu kayak mengagung-agungkan Dita. Jadi selama ini kalau Mama Yung lihat ya, aku pandangi mereka-mereka berkumpul, lihat di media sosial, lihat di apa, itu tuh mohon maaf lahir batin gitu, bukan seperti bestinya Mama Yung, aku dan teman-temanku, aku dan para kepompongku, tapi lebih kayak bos dan ajudannya gitu. Jadi kayak, mmm, kayak nggak tulus aja, bukan bukan pertemanan pertemanan yang biasa berteman lah, itu kayak ya itu tadi, kayak ada kesenjangan, terus si Dita ini yang nyuruh-nyuruh, kayaknya sih gitu. Ya entahlah, Mama Yum sudah harus menjaga jarak dengan mereka, menjaga jarak enggak sih sebenarnya Mama Yum cuma perlu jaga jarak tuh sama Dita aja, karena memang yang punya masalah kan waktu itu aku sama Dita gitu. Kalau mau bestie-bestie yang lain mah kalau baik-baik aja sama aku nggak masalah, tapi kalau mau ngajak ribut juga ya udah, menjaga jarak aja. Bisa kok aku berteman dengan sahabatnya musuh tuh bisa. Selama dia nggak ngerecokin, tapi kalau udah disenggol juga, gitu. Jadi kalau misalnya si Dita, teman-temannya melihat video Mama Yung, jadi mungkin bisa sedikit introspeksi diri, datangilah profesional dan gak usah terlalu banyak keluar-keluar ya. Ya bisa sih keluar-keluar, mereka sih keluar-keluar, mereka eksis, foto-foto, apa-apa gitu. Ya kita yang lihat cuman hahaha hihi, aduh kasihan, kayak aduh mereka ya udahlah gitu, ya udahlah biarin aja lah. Kan kita kasih panggung gitu. Ya mau tampil kan, ya sok silahkan. Kita mah nonton sambil wah ngopo ya, hah, hahaha, gitu. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya ya Besti. Semoga besok ada tamunya biar Mama Yu nggak gabut sendirian. Dan semoga lebih baik lagi. Semoga Mama Yu dijauhkan dari manusia-manusia ajaib yang aneh-aneh ini. Sampai ketemu di video selanjutnya Besti. Bye bye.